jenazah itu langsung berselera begitu. Wah, ini langsung otomatis, insya Allah begitu. Kurang lebihnya, begitu. Itu cirinya. Berarti ini orang sehat. Kalau siapa-siapa insya Allah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu pernah Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan di muka bumi ini suatu tempat yang mulia, dimakmurkan oleh orang-orang yang mulia. Pada zaman itu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala adalah zaman yang mana orang-orang yang tinggal di tempat yang mulia tersebut kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mereka sakit yang menjenguknya itu para malaikat. Bila mereka salah satu di antara mereka mati, maka arsy pun berguncang karena kematian mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah SAW bersabda, ihtazzal arsyu bi mauti Sa'ad. Arsy bergoncang karena kematiannya Sa'ad. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, suatu masyarakat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyertai perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masa yang paling gemilang dalam sejarah Islam. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka sebagai suri tuladan dan sebagai estafet pertama dalam mengemban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bercerita mengenai orang-orang yang mulia, perjuangan-perjuangan, kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan dalam sejarah Islam, maka tidak akan luput semuanya dari generasi pertama yang membawa Islam itu sendiri, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebabnya karena mereka ini bersuhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat mereka ini tidak akan mampu dikejar oleh orang-orang setelah mereka. Hingga ada seorang ulama ditanya, mulia mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Sayyidina Muawiyah ini masuk Islam setelah Fathul Mekah. Sedangkan Sayyidina Umar bin Al-Aziz ini adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan keadilannya. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, jangankan Sayyidina Muawiyah, debu yang menempel di ujung hidung keledai Sayyidina Muawiyah itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Artinya hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, derajat sahabat tersebut tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Karena mereka pernah bersuhbah, melihat dengan mata kepala mereka dan beriman dengan Rasulullah sampai wafat. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, satu generasi, suatu kelompok yang dipuji-puji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran secara langsung. Radiyallahu ta'ala anhum wa radu'an walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Disebut-sebut kebaikannya dalam Al-Quran. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Al-Quran tersebut adalah kitab
yang bila kita berpegang teguh dengannya kita pasti selamat. Nah, di antara prinsip yang paling utama dalam Al-Quran menyebut-nyebut keistimewaannya para sahabat. Maka dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dipisah antara Al-Quran dan kehidupan para sahabat. Maka ulama kita mengatakan bahwasanya kemuliaan yang Allah beri kepada sahabat tersebut karena sifat-sifat mereka yang mulia, sifat mereka yang tertinggi, keyakinan mereka kepada Allah dan Rasulnya begitu tinggi, hingga ketika iman ini masuk ke dalam hati, maka suasana hati itu menjadi berubah, sikap-sikap menjadi berubah. Dalam suatu hadis hadirin Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah SAW di pagi hari bertemu dengan seorang sahabat bernama Harithah bin Malik. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaan pagimu hai Harithah? Maka Harithah bin Malik mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqa." Pagi ini saya benar-benar beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu tak ada tandanya. Apa tanda ucapanmu itu? Apa bukti ucapanmu itu? Maka Sayyidina Harithah mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, sekarang ini saya sedang melihat arus Rabbku. Sekarang ini saya sedang melihat, seakan-akan saya sedang melihat penduduk surga saling menziarahi satu sama lain. Dan sekarang ini saya seakan-akan sedang melihat penduduk neraka berteriak menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini hati saya melihat antara batu dengan emas itu sama ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah berikan nur ke dalam hatimu itu. Allah telah memberikan nur iman ke dalam hatimu, maka istiqomah. Pegang ini." Maka dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan iman itu bila masuk ke dalam hati, maka pasti ada perubahan dalam hati tersebut. Bila orang itu beriman, mengaku beriman, akan tetapi suasana hatinya biasa-biasa saja, maka iman ini ya mungkin hanya di mulutnya saja atau kurang kuat. Maka dari Allah Subhanahu wa taala kita lihat sejauh mana kita ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana iman itu merubah perasaan kita. Ada seseorang keluar dari tempat ini, tiba-tiba dia papasan di situ di depan dengan orang yang mau mobil mewah. Tiba-tiba dia mengatakan, "Permisi Pak, Bapak mukim di sini?" "Oh bukan, saya kebetulan jamaah gerak." "Oh tepat sekali. Begini Pak, saya ini pengusaha. Saya ini nazar, bila anak saya sembuh, ini ada 1 miliar. Saya hadiahkan kepada orang yang pertama kali saya jumpai ketika pagi ini. Habis bayar subuh, bubar, tentunya ada ketemu orang yang seperti itu di depan sana. Pomblok langsung, ini 1 miliar untuk antum. Memang ini sudah nazar saya akan berikan kepada orang yang pertama kali saya temui pagi ini." Maka ketika dia menerima 1 miliar ini, perasaannya langsung berubah. Tiba-tiba dia senyum sendiri. Tiba-tiba ketika bertemu dengan temannya, "Kenapa kok kamu kelihatan cerah sekali?" "Oh beda." "Kamu mau apa?" Langsung beda. Mulai dari ucapannya, sikapnya, raut wajahnya berubah seketika. "Kamu mau apa?" "Ayo ikut saya ke depannya." "Makan, terserah." "Beneran kamu?" "Iya betul." Ambil. Itu gaya orang punya uang banyak. Berubah gayanya, berubah ucapannya, berubah suasana hatinya, berubah jalannya tiba-tiba agak tegak begitu ya. Beda lah. Ini orang yang baru mendapatkan 1 miliar gratis, langsung berubah suasana hati. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala kita ini beriman kepada Allah dan Rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat
sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika tadi sholat subuh kita mengerjakan sholat 2 rakaat, artinya kita telah mendapatkan dunia ini dengan seisinya. Sekarang bagaimana perasaan kita? Berubah? Tidak ada yang berubah, biasa-biasa saja. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini sabda Nabi dan pasti benar. Tidak ada nilainya 1 miliar itu dengan dunia seisinya bila kita bandingkan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, seperti apa suasana hati ketika kita melakukan suatu amal yang di amal tersebut ada janji Rasulullah SAW. Suasana hati kita tidak berubah. Suasana hati kita biasa-biasa saja. Seandainya kita bertemu dengan orang yang ada di samping kita, kita tanya orang yang ada di samping kita, tadi bagaimana keadaanmu? Waduh, saya agak punya masalah ini. Saya ini susah sekali. Saya ini susah. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat nikmat Allah yang Allah beri kepada dia, ini begitu banyak sekali. Tapi dia merasa rugi. Dia merasa banyak masalah, terbentur-bentur dengan masalah, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan dia iman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memberi seorang hamba itu iman dan diberi taufik untuk menjaga amal-amalnya, maka dia ini orang yang paling beruntung. Maka kalau sudah berbicara mengenai hidup, maka orang yang paling bahagia itu orang yang beriman. Karena sewaktu-waktu maut datang menjemput dia, langsung orang ini calon raja di surga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man asbaha fi sirbihi aminan wa fi jasadihi mu'afan walahu qutu yaumihi wa lailihi faka'annama huyyizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman, bahagia bersama keluarganya, mu'afan fi jasadihi, jasadnya itu sehat, enggak sakit, dan dia bisa makan untuk siang dan malam, cukup makan untuk hari itu, faka'annama huyyizat lahu dunya, seakan-akan seluruh dunia dengan seisinya itu disediakan untuk dia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, gampang saja, aman, tenang, badannya sehat, enggak sakit, bisa makan hari itu. Ini orang telah memiliki seluruh dunia dengan seisinya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang raja. Ini punya penyakit jelek sekali, gak bisa kentut. Ini diceritakan dalam kitab Tafrijul Qulub atau Tafrihul Qulub. Habib Umar Assegaf cerita di situ. Ada seorang raja dulu itu kena penyakit beberapa hari, seminggu gak bisa kentut. Itu badannya membiru karena dia gak bisa keluar angin. Maka raja ini, orang menterinya memanggil tabib-tabib yang terkenal untuk menyembuhkan raja ini. Ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka dilihat ini ada tanda-tanda nih raja udah mau mati karena nggak bisa kentut. Maka dibuat seimbara, ditempel di mana-mana. Barang siapa yang bisa menyembuhkan raja dari penyakitnya ini, maka dia akan dinobatkan sebagai raja penggantinya. Langsung jadi raja. Maka orang-orang tabib-tabib pada datang, hasil tidak ada. Maka ada orang soleh. Ada satu orang soleh lewat depan istana, lihat itu pamflet ditempel. Apa ini? Barang siapa yang menyembuhkan raja, maka dia akan dinobatkan jadi raja penggantinya. Oh ya, maka masuk. Raja sedang sakit. Benar Tuan? Tuan siapa? Itu saya baca pamflet di depan, katanya itu benar. Iya betul. Antum kalau bisa
silakan, tafadhol. Maka diantarlah orang soleh ini. Maka dia lihat ini raja sudah membujur, badannya sudah biru karena sudah seminggu nggak bisa kentut. Maka orang soleh ini meletakkan tangannya di perut raja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu langsung angin yang seminggu berputar dalam perutnya itu keluar semua. Semua menteri tutup hidung. Maka ketika itu juga raja ini lega. Alhamdulillah, lega rasanya. Tuan namanya siapa? Ya, kenalkan, saya Fulan bin Fulan. Monggo, saya antarkan langsung di singgah sana saya. Saya akan lantik Anda, Tuan, sebagai raja pengganti saya. Oh, enggak mau. Saya enggak punya kepentingan dengan apa yang kamu tawarkan itu. Kenapa? Ya saya sangat bodoh bila saya mau menerima sesuatu yang harganya sama dengan kentutmu tadi. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Harga kerajaanmu ini senilai dengan kentutmu yang keluar itu. Saya tidak mau menerimanya. Tapi kalau kamu mau, hai Tuan Raja, saya ingin memberikan kamu suatu nasihat. Yang bila kamu pegang nasihat ini sudah cukup sebagai upah saya menyembuhkan kamu dengan izin Allah tadi. Apa itu Tuhan? Saya mau membacakan satu hadis Nabi. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun pagi aman bersama keluarganya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, walahu qutu yaumihi wa lailihi, punya makanan untuk dimakan siang dan malam, faka'annama huyizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia telah disematkan untuk dia. Itu untuk saya, Tuan Raja. Maka raja tersenyum betul. Punya kerajaan, punya apa saja, tak bisa kentut, apa enak itu? Gak enak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bila iman ini masuk dalam hati, maka suasana sikap hati kita berubah seketika. Bangun pagi dalam keadaan beriman, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh, duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis yang membicarakan kebesaran Allah, pentingnya agama, faka'annama huyizat lahud dunya. Beres semua. Selesai. Suasana hati berubah menjadi, Masya Allah, tenangnya hati saya. Tenang sekali hati saya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal itu harus bisa merubah suasana hati kita. Maka suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau ini babul ilm. Karena Nabi SAW bersabda, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Saya ini adalah kota ilmu. Saya ini gudangnya ilmu. Dan pintunya itu Ali. Ilmunya itu begitu luas. Sampai beliau pernah mengatakan, seandainya saya menafsiri Bismillahirrahmanirrahim dan menjadi kitab, kitabnya tidak akan mampu dipikul oleh 18 unta. Bismillahirrahmanirrahim. Keluasan ilmu Sayyidina Ali. Suatu hari ada orang yang bertanya kepada beliau, Tuan, saya mau punya masalah, saya mau bertanya. Maka ketika itu Sayyidina Ali mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Maka ketika dia mengatakan la adri, beliau memegang dadanya sambil mengatakan, wa bardaka bidah, wa bardaka bidah, alangkah sejuknya hatiku, alangkah sejuknya hatiku. Maka orang di sampingnya bertanya, mengapa Tuan mengatakan begitu? Tadi ada orang bertanya kepada saya. Ketika saya mengatakan saya tidak tahu, karena Rasulullah SAW bersabda, la adri nisful ilm, mengatakan tidak tahu itu separuh ilmu. Ketika saya mengatakan tidak tahu, ketika saya ditanya karena memang saya tidak tahu, dada saya itu sejuk rasanya. Wa bardaka bidah, wa bardaka bidah, alangkah dinginnya hatiku, alangkah sejuknya hatiku. Nah, mengatakan tidak tahu langsung seketika merubah perasaan hati, langsung sejuk sekali. Ada orang sudah kenal ustadz, ditanya, ego juga kan kalau bilang nggak tahu, maka dikarang. Itu panas hatinya. Ketika muafak,
ada kesesuaian amal seseorang itu dengan imannya, maka akan merubah suasana hatinya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang itu bila dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur, imannya itu masuk, maka dalam suasana hatinya itu akan syukur. Berubah sebagaimana para sahabat dulu. Iman mereka itu menancap dalam hati hingga sikap hatinya itu berubah seketika. Seorang sahabat, hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat namanya Haram ibnu Milhan. Haram ibnu Milhan ini ditombak dadanya oleh seorang musuh. Maka seketika itu dia mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Demi Tuhannya Ka'bah, saya beruntung. Maka yang bunuh itu namanya Jabar itu bingung. Ini orang dibunuh, ditikam, tapi merasa beruntung hingga tidak bisa tidur beberapa hari. Kenapa dia mengatakan saya beruntung, padahal saya bunuh? Maka dia bertanya-tanya kepada orang-orang. Ini tadi saya pernah membunuh seseorang. Ketika saya membunuhnya, dia mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Apa keberuntungan yang dia anggap itu? Oh, kata orang-orang, yang dia maksud itu, kalau dia mati dalam keadaan membawa imannya dan mengorbankan jiwa dan raganya untuk agamanya, maka dia masuk surga. Maka dia seketika mengatakan, "Benar, saya bersaksi, dia memang beruntung dan saya sekarang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Berubah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bila ada seseorang itu iman masuk ke dalam hatinya, akan tetapi tidak memiliki perubahan apa-apa, suasana hatinya tidak berubah, berarti ada penyakit fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada, ya. Ada penyakit di dalam hati. Seperti orang yang sakit. Semua makanan rasanya pahit. Bukan makanan yang pahit, dia sedang sakit. Yang mana seandainya makanan itu dirasakan oleh orang yang sehat, itu akan berubah. Telo itu punya rasa tersendiri. Rendang itu ada rasanya sendiri itu. Jus jeruk itu rasanya beda. Jus alpukat rasanya beda. Sama-sama minuman. Bahkan terkadang jenisnya sama. Nasi pecel Madiun sama nasi pecel Surabaya lain itu. Lain, beda. Nah, maka hadirin Allah, bila makanan zohir untuk suplai jasmani itu kita bisa rasakan beda cita rasanya, begitu juga makanan rohani. Subhanallah, itu rasanya beda dalam rohani. Alhamdulillah, itu rasanya beda. Sholat subuh itu rasanya beda. Sholat duha itu rasanya beda. Sholat tahajud itu rasanya beda. Kok sama? Wah, ini aneh ini. Beda rasanya. Yang rasakan siapa? Rohani. Yang rasakan rohani. Maka di dalam kalau ada orang makan tapi kok pahit, sakit berarti. Di antara cirinya orang sakit melihat makanan itu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang normal melihat rendang sama melihat nasi pecel, jelas beda. Mesti yang ini enak, ini yang mahal, ini yang beda ini. Nah, begitu juga orang itu bila iman masuk ke dalam hati, ada bentangan-bentangan takazah itu langsung berselera begitu. Wah, ini langsung otomatis, insya Allah begitu. Kurang lebihnya begitu. Itu cirinya. Berarti ini orang sehat. Kalau siapa-siapa insya Allah. Nah, ini berarti orang ini masih ada apa begitu. Minimal kalau nggak sakit sariawan lah. Ada orang, ayo Pak, ini ada gulai, ini ada rendang, ada rawon Surabaya Pak, terkenal jauh ini. Pesan khusus ini untuk jamuan istimewa kedatangan antum. Gimana? Sariawan. Nah, seleranya berkurang. Kenapa? Sariawan. Ketika dia terasa, cuman dia merasakannya dengan rasa sakit sariawannya. Begitu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Takaza, amal-amal yang kita lakukan, kok rasanya beda, berat sekali rasanya. Berat sekali. Duduk lama dalam majelis itu badannya
terus lihat jam. Nah, ini mungkin sariawan. Maka di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak ada ceritanya orang makan terus ngantuk, itu saya belum pernah lihat ya. Mungkin ada yang pernah lihat mungkin ya. Kalau membaca ngantuk tuh banyak, tapi kalau makan, khusus makan, nggak ada orang yang tiba-tiba suapannya tiba-tiba jatuh gitu. Kamu kenapa? Ngantuk, nggak ada itu. Nah, kalau orang sehat itu nggak ada. Nah, begitu juga ya, amal itu adalah makanan rohani. Jadi kalau yang benar itu nggak ngantuk. Sebenarnya begitu. Yang benar seperti itu. Maka ada qalbun salim, hati yang sehat, normal ya, hati yang normal. Dengan amal itu betul-betul semangat. Ketika ada takaza-takaza yang sifatnya untuk memperjuangkan agama, membela agama, langsung girahnya kepada agama langsung keluar. Tapi saya kan latar belakangnya bukan ustaz, bukan masalah itu. Ini jika iman itu ada dalam hati, maka kita itu tidak akan bisa menahan diri. Ketika agama kita itu kurang, itu tidak akan bisa dipisahkan. Walaupun bagaimanapun, maka dalam Hayatus Sahabat diceritakan ada seorang sahabat namanya Abu Mihjan As-Saqafi. Abu Mihjan As-Saqafi. Dia ini ikut dalam suatu pasukannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan Madain, Persia. Ketika itu dia ini minum khamr. Maka oleh Sayyidina Sa'ad dihukum, kamu minum khamr, dihukum, didera, pukul, cambuk 80 kali. Tidak berapa lama, minum lagi, dicambuk lagi. Gak lama, minum lagi, cambuk lagi. Maka oleh Sayyidina Sa'ad, kamu ini gak bisa dibiarkan. Maka akhirnya dipenjara, dibuat kerangkeng, dipenjara, diborgol. Akhirnya pasukan melanjutkan untuk bertempur melawan orang-orang Persia. Ketika pertempuran peristiwa Madain itu terjadi, maka dia ini dalam keadaan diborgol. Maka ketika dia dalam penjara, ada orang lewat bilang, itu umat Islam, orang-orang saudara-saudara muslim mendapatkan serangan yang begitu besar dari musuh hingga betul-betul terdesak. Maka ketika kata-kata itu menghampiri telinganya, langsung berubah suasana hatinya. Berdiri. Dia mengatakan, saya tidak bisa ada di sini. Maka dia berteriak, keluarkan saya. Saya tidak akan bisa ada di sini sementara saudara-saudara saya mengalami tekanan dari musuh, terdesak. Maka dia kirim orang yang lewat untuk menemui istri Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ingin berjumpa, saya ingin berbicara. Maka istri Sayyidina Sa'ad datang mengatakan, ada apa? Bagaimana mungkin saya ada di sini sementara saudara-saudara saya di sana sedang berjuang dan mengalami tekanan, terdesak dari musuh. Keluarkan saya. Kamu sedang dapat hukuman, kamu sedang dipenjara. Keluarkan saya. Buka borgolnya, saya akan ikut berperang. Kemudian nanti kalau saya selamat, saya akan langsung kembali ke sini borgol lagi. Oh begitu. Akhirnya dibuka borgolnya, penjara dibuka, borgol dibuka. Terus gimana? Saya pinjam dulu pedang Sayyidina Sa'ad, suamimu, pinjam kudanya saya pinjam, baju besinya semua pinjam. Oh ya, saya dipinjam, berangkat. Ketika Abu Mihjan datang, maka langsung terjadi perubahan. Ketika dia datang dari arah yang berbeda, maka seketika juga peperangan berubah. Yang tadinya terdesak, hingga sebagian sahabat mengatakan, kita kedatangan malaikat. Maka orang-orang mengarahkan pandangannya kepada Abu Mihjan. Oh, ada malaikatnya. Maka tidak begitu lama setelah Abu Mihjan ikut bertempur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di tangannya umat Islam. Seketika itu juga kudanya dipacu pulang. Kemudian masuk penjara, hanya diborgol lagi. Dikunci lagi oleh istri Sayyidina Sa'ad. Tidak berapa lama Sayyidina Sa'ad pulang. Kemudian istri beliau bertanya, bagaimana cerita alur peperangan tadi? Masya Allah, awal-awal peperangan kita begitu terdesak dengan serangannya orang-orang kafir Persia. Alhamdulillah tidak berapa lama Allah mengirimkan bantuan seorang malaikat. Seorang malaikat? Iya, seorang malaikat. Seperti apa malaikatnya?
Saya lihat itu kudanya itu mirip kuda saya. Pedangnya juga mirip pedang saya. Dan jurus-jurusnya itu gayanya itu mirip Abu Mihjan. Itu Abu Mihjan, kata istri saya. Kok dia kan di penjara. Iya, tadi dia berteriak-teriak, keluarkan saya. Bagaimana mungkin saya ada di sini sementara saudara muslim saya terdesak berperang melawan musuh. Saya tidak mau ada di sini. Maka saya datang. Ketika saya tanya, dia mengatakan, keluarkan saya. Dan kalau saya selamat, saya akan kembali ke sini. Dan kalau saya mati, itulah yang saya cari. Maka saya lepaskan, saya pinjamkan kudamu, saya pinjamkan pedang. Dan saya lihat dia sudah kembali. Maka Sayyidina Sa'ad mendengar penuturan istri, menangis seketika. Maka datang, membuka penjara dengan tangan beliau. Kemudian beliau membuka borgol. Kemudian beliau mengatakan, hai Abu Mihjan, mulai sekarang kalau kamu minum, saya tidak akan penjarakan kamu lagi. Bagaimana mungkin saya menghukum orang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan umat Islam melalui tangannya? Maka Abu Mihjan mengatakan, iya Tuhan, kalau begitu saya nggak akan minum lagi. Kenapa? Karena kalau saya minum, setiap pukulan cambuk yang saya terima, saya mengharap ampunan Allah dari rasa sakitnya itu. Kalau saya nggak dihukum lagi, berarti dosa saya bagaimana? Kalau begitu mending berhenti aja. Saya nggak akan minum lagi. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala ada orang itu, kadang ya amalannya juga nggak, ya, masih maksiat juga. Tapi ada satu hal, bila iman itu ada dalam hati, tidak akan rela agamanya itu diganggu oleh siapa saja. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala keadaan zaman sudah kita lihat seperti yang kita lihat sekarang ini. Agama di mana-mana merosot, masjid kosong. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala, bila iman ini dalam hati, bila ada takaza yang sifatnya memperjuangkan agama, membangkitkan agama, menyatukan umat, maka iman bila ada dalam hati, ghirah untuk membela agama itu pasti ada. Atas pentingnya masalah ini, siap-siap 4 bulan, 40 hari, 3 hari berdiri semua. Masya Allah, lihat batu asli. Tafadhal.